Oke, kita akan belajar pada pertemuan yang pertama tentang pengenalan kimia. Jadi kita akan mempelajari secara garis besar tentang kimia pada umumnya. Nanti kita akan mempelajari secara mendetail tentang metode kimia, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup kimia. Ilmu kimia adalah ilmu pemahaman dan rekayasa materi. Oleh karena itu, ilmunya dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi dalam lingkup kimia tersebut ada yang namanya senyawa, ada yang namanya unsur, ada yang namanya secara umum itu molekul, unsur, ada yang namanya molekul senyawa. Nah, senyawa itu yaitu perpaduan dari dua jenis unsur atau lebih dan komposisi tertentu. Sedangkan unsur ada zat yang paling dasar dan khusus dan macam senyawa dengan zat tunggal. Nah, salah satu contoh dari satu senyawa adalah air yang kita konsumsi, yang kita sering minumnya. Jadi tersusun dari dua buah jenis unsur, yaitu hidrogen dan oksigen dengan oksigen H2O. Materi terdiri atas partikel dasar yang disebut dengan atom. Nah, selain dari senyawa ada dan unsur ada yang namanya atom. Atom itu adalah bagian terkecil dari satu materi yang mana kalau atomnya sejenis, atomnya dapat membentuk suatu molekul. Nah, penggambarannya secara umum seperti ini. Nah, bagaimana kita mau pelajari kimia? Kenapa sih harus kimia? Apa manfaat belajar kimia? Nah, manfaat belajar kimia pertama dalam mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita punya pengetahuan untuk itu. Kemudian material yang digunakan untuk membentuk produk menggunakan komposisi dan sifat yang menggunakan kimia. Kemudian kita bisa mempelajari struktur, komposisi, kemudian mempelajari hal yang lain yang terkandung di dalam suatu zat atau bahan-bahan yang di kimia, baik itu di alami ataupun yang sintetis. Nah, salah satu contohnya seperti DDT, itu adalah insektisida digunakan untuk membahas nyamuk dan tanaman. Kemudian plastik yang kita gunakan, kandungannya apa, kemudian sepsi itu kandungannya ada di memori pendingin, yang lain sebagainya. Dan pada dasarnya kedua komponen itu ternyata menimbulkan pencemaran lingkungan karena pembakaran plastik yang tidak benar akan menghasilkan CO2 yang sangat beracun yang dapat menyebabkan kanker. Sedangkan sepsi dapat berkisar di saluran ini yang digunakan untuk melindungi kita dari sinar ultraviolet matahari atau yang menyebabkan kanker. Nah, kalau sepsi itu asli sebenarnya klorofluorokarbon. Nanti akan dipelajari secara lebih detail setelah pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, bagaimana hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lain? Ilmu kimia itu adalah induk atau yang dikatakan sebagai center science karena peranannya yang sangat penting di antara ilmu pengetahuan yang lain. Dari mana kimia itu adalah pemecahan masalah bagi lingkungan, industri, kesehatan maupun yang lainnya. Jadi kimia itu berhubungan dengan biologi, fisika, kemudian dengan teknik, dengan kedokteran. Kemudian dari induk-induk yang lain ada turunannya fisiologi, toksiologi, farmakologi, genetika itu di bagian kedokteran. Kemudian kalau di biologi ada botani, pertanian, ekologi, dan arkeologi. Sedangkan fisika itu ada neurologi, psikologi, paleontologi, geologi, dan yang lainnya ya, misalnya kosmologi, meteorologi, fisika, dan meteorologi. Jadi kimia itu sebagai induk dari ilmu pengetahuan atau central science-nya. Nah, perkembangan ilmu kimia. Ilmu kimia itu berkembang mulai dari Demokritus, Aristoteles. Nah, kalau menurut Demokritus, ada istilah dari suatu materi. Materi itu bersifat diskontinu yang disebut sebagai atom. Tetapi menurut Aristoteles, materi bersifat kontinu, tidak ada yang tidak terbagi. Nah, kalau menurut Anthony Lawrence Laplace, nah, dia memerlukan suatu teori hukum kalam massa. Jadi, ada perkembangan ilmu pengetahuan tentang kimia. Kemudian Jabir Ibn Hayyan, para ahli kimia abad pertengahan merupakan logam seperti emas, besi, mengubah menjadi logam ya, menjadi emas, dari besi, tembaga, zinc diubah menjadi emas, kemudian mencari obatan. Kemudian John Dalton menemukan teori tentang atom yang berkembang dengan sangat pesat. Metode ilmiah. Karya ilmiah adalah produk dari satu proses pergumulan data untuk menjawab pertanyaan guna memecahkan masalah. Bagaimana metode ilmiah itu? Ada tahapannya, ada identifikasi masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan analisis data, identifikasi dasar, dan membuat kesimpulan. Pengantar. Kalau kita misalnya ke laboratorium kimia, gimana sih sebenarnya kita persiapan? Ada yang menjas praktikum. Kalau kita dulu perlu jas warnanya putih, biasanya kacamata, catatan praktikum atau kertas kerja, materi praktikumnya apa saja, alat dan bahan yang digunakan, cara kerjanya, bahaya yang terjadi, kemudian keselamatan di laboratorium, bagaimana kita harus menjaga tata tertib, menjaga orang lain, menjaga diri sendiri. Kemudian kalau ada misalkan cat yang tumpah, itu bagaimana yang kita harus lakukan untuk pecah. Yang penting di sini adalah kedisiplinan kita saat bekerja di laboratorium itu menjaga keselamatan di laboratorium. Nah, kemudian berbagai alat penggunaannya dari di laboratorium itu ada namanya alat ukur cairan, ada alat ukur untuk padatan ya. Jadi kalau untuk padatan itu biasanya masak, biasanya timbangan itu kaca digital, kaca Hauss, kaca satu lengan ya, dua lengan gitu. Nah, biasanya kalau untuk cairan ada yang namanya gelas ukur, ada yang namanya ada namanya gelas kimia gitu kan. Jadi secara umum ada yang namanya pipet volume. Jadi untuk mengukur volume cairan bermacam-macam. Nanti akan kita bahas tersendiri. Nah, ada yang membakar gitu ya, alatnya namanya Bunsen. Nah, ada yang mengukur suhu, itu termometer, kemudian ada
dalam alat dan bahan itu ada namanya petunjuk. Penanganan limbah juga ada namanya limbah B3. Nah, yang perlu diperhatikan di kemasan, simbol pada label kimia itu harus seperti ini diperhatikan. Nah, nanti kita bahas secara khusus. Kemudian yang penting diperhatikan, seperti yang kita jelaskan tadi, materi itu merupakan dasar yang punya massa dan berarti ruangnya, sehingga semua benda yang ditimbang merupakan materi. Ini dia pembelajaran kelas kelas 7 ya kalau nggak salah di SMP. Nah, materi secara umum ada yang namanya zat tunggal, ada yang namanya campuran. Zat tunggal itu ada yang namanya unsur, ada yang namanya senyawa. Sedangkan campuran ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen dinamakan sebagai larutan, sedangkan campuran heterogen ada yang disebut koloid, ada yang namanya juga suspensi. Nanti perbedaannya kalau ini untuk koloid dipelajari di kelas 11 semester 2. Nah, pemisahan campuran itu ada yang namanya pengayakan, magnetik, ada dengan penyaringan, kemudian ada dengan penguapan, ada dengan namanya kromatografi, ada KLT ya, ada GLC dan semacamnya. Kemudian ada yang menggunakan corong pisah dengan menggunakan beberapa larut. Kalau destilasi ini berdasarkan titik didihnya. Nah, perubahan materi secara umum ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu yang berubah hanya bentuknya. Misalnya air dipanaskan, menguap, kemudian kembali lagi menjadi air kembali, kemudian kalau didinginkan dia menjadi es, dan kalau dibiarkan berselorongan dia akan mencair. Kalau perubahan kimia dia tanda dengan terbentuknya baru dan proses berkembang. Bisa kalau dibakar warnanya coklat dia berubah. Nah, secara umum tentang kimia seperti itu nanti akan kita bahas secara mengenai tentang metode ilmiah. Terima kasih.